Roda ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, gue ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil Project Based Learning kelompok kami. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Febrianti Ajiza dengan NPM akhir 047. Bersama rekan saya, Saya Maharani Amin Putri dengan NPM terakhir 051. Saya Aldifa Salamita dengan NPM terakhir 111. Saya Nabila Salsabila Depriana dengan NPM terakhir 121. Saya Selvia dengan NPM terakhir 123. baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Oke, berikut latar belakang dari perusahaan. PT PLN didirikan pada tahun 1945 dan berperan besar dalam menyediakan listrik di seluruh Indonesia. Melalui perkembangan dan transformasi, PLN berkomitmen untuk memenuhi tuntutan meningkatnya pasokan listrik. Tujuannya mencakup menyediakan akses listrik luas dan terjangkau, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam menghadapi tantangan, termasuk distribusi sulit di wilayah terpencil, PLN terus meningkatkan infrastruktur listrik dengan fokus pada akuntansi keberlanjutan melalui Project Based Learning. Siswa dapat terlibat dalam proyek-proyek nyata yang menyoroti aspek keberlanjutan perusahaan, membantu mereka memahami dampak lingkungan dan sosial, serta mengasah keterampilan analitis mereka. PBL juga dapat memberikan kontribusi bagi PLN dalam mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja keberlanjutan mereka. Selanjutnya, yaitu isu konseptual. Pada akuntansi keberlanjutan, hal ini fokus pada memberikan gambaran komprehensif tentang manajemen risiko dan peluang keberlanjutan, serta mengintegrasi aspek ESG, environmental, sosial, governance, sesuai dengan aspirasi pemangku kepentingan. Pada hal PLN keberlanjutan, hal ini fokus kepada komitmen untuk menciptakan nilai positif bagi semua pihak, yaitu mempunyai strategi juga di mana strategi transformasi PLN green, lean, inovatif, dan customer focus. Tujuan strategi ini meningkatkan layanan, keandalan, dan kepedulian pada lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu terkait dengan pengembangan teori. Untuk teori yang pertama itu ada prinsip-prinsip CSR. Nah, prinsip-prinsip CSR ini melibatkan tanggung jawab pemangku kepentingan dan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian pengelolaan lingkungan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, keadilan dan etika bisnis, inovasi dan kreativitas, komitmen jangka panjang. Kemudian yang kedua ada pengembangan teori triple bottom line. Dapat kita lihat di sini ada 3 jenis lingkaran, yang mana triple bottom line ini terdiri dari yang pertama laba, itu ada di lingkaran warna biru. Nah, laba ini termasuk aspek ekonomi, yang mana aspek ekonomi ini terdiri dari keuntungan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada orang. Di lingkarannya dapat kita lihat yang berwarna oranye. Nah, orang ini meliputi dampak sosial, kontribusi kepada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada planet atau lingkungan. Ini meliputi dampak lingkungan yang melibatkan penggunaan sumber daya. Kemudian yang ketiga ada biaya lingkungan. Menurut Steinberg dan Lewis, biaya lingkungan ini adalah nilai ekonomi dari kerusakan atau perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia. Ini termasuk kerugian dari degradasi lingkungan, polusi, dan pengurangan sumber daya alam.
Kemudian yang keempat ada environmental perform. Kinerja lingkungan mencakup evaluasi seberapa efektif organisasi, bisnis, atau entitas mengelola dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam. Ini juga melibatkan praktik seperti pengurangan polusi, efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan manajemen limbah. Kemudian yang terakhir ada PROFER, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Program ini merupakan program pemerintah yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat dengan KLHK, yang mana program ini bertugas untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Next. Next. Baik, selanjutnya ada penilaian Environmental Conservation Cost. Di sini ada rekap data selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020, biaya pelestarian lingkungan terdapat 5 kategori. Yang pertama ada biaya area bisnis, yaitu dengan aktivitas utama dan hasil penerangan lampu jalan di Jayapura, pemberian sarana dan prasarana penunjang kegiatan ibadah, dan kegiatan lainnya sebesar 45 juta. Yang kedua ada biaya administrasi dengan total biaya 156 juta. Yang ketiga ada biaya R&D dengan bantuan peralatan lab, STDE, ST, ITB, serta kegiatan lainnya dengan total biaya 73 juta. Yang keempat ada biaya kegiatan sosial dengan total biaya 110 juta. Dan yang terakhir ada biaya perbaikan lingkungan dengan total biaya 20 juta. Pada tahun 2021, biaya pelestarian lingkungan terdapat 4 kategori. Yang pertama ada biaya area bisnis dengan aktivitas utama penyaluran bantuan pembangunan masjid dan pesantren dengan total biaya 18 juta, biaya R&D dengan total biaya 70 juta, biaya kegiatan sosial dengan total biaya 130 juta. Dan pada tahun 2022, biaya pelestarian lingkungan terdapat 5 kategori. Yang pertama ada biaya area bisnis dengan aktivitas utama penyambungan listrik gratis, bantuan bedah rumah dengan total biaya 75 juta. Yang kedua ada biaya R&D dengan aktivitas utama bantuan beasiswa pendidikan, bantuan pembinaan UMKM dengan total biaya 181 juta. Yang ketiga ada biaya kegiatan sosial dengan total biaya 35 juta. Yang keempat ada biaya perbaikan lingkungan dengan total biaya 41 juta. Dan terakhir ada biaya lainnya dengan total biaya 49 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu hasil analisis environmental conservation cost. Yang pertama ada dari biaya area bisnis. Fokus utama pada tahun 2020 itu efisiensi operasional dan pengembangan energi terbarukan. Tahun 2021 menunjukkan komitmen PLN yang menerangi daerah terpencil dan mengatasi pencemaran lingkungan. Dan di tahun 2022 yaitu PLN beradaptasi dengan perubahan iklim. Selanjutnya biaya R&D pada tahun 2020 bersama Pertamina, PLN membentuk Indonesia Energy and Electricity Institute dan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu menerapkan strategi dekarbonisasi melalui riset teknologi rendah karbon. Next. Di biaya kegiatan sosial pada tahun 2020 adanya pertumbuhan pelanggan, keandalan, dan survei kepuasan positif mencerminkan kinerja baik PLN. Dan di tahun 2022, fokus pada manajemen sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan serta kesetaraan gender. Yang terakhir ada di biaya perbaikan lingkungan. Selama beberapa tahun terakhir, PT PLN menunjukkan komitmen kuat pada energi baru dan terbarukan, yaitu EBT. Dan pada tahun 2020, 13,07% energi listrik berasal dari EBT. Di tahun 2022, PLN memprioritaskan efisiensi energi, pengendalian emisi, pengolahan limbah, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, kesimpulan dari Project Based Learning ini yaitu CSR adalah kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan. Terlihat dalam inisiatif PT PLN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disebut TJSL berbasis SDGs. PLN berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mengidentifikasi program CED yang sejalan dengan proses bisnis, menciptakan usaha komunitas sebagai bagian dari supply chain. Terkait biaya lingkungan, PLN perlu memperhatikan dan mengurangi dampaknya, seperti polusi udara dan penggunaan sumber daya alam dengan tindakan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Next. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan pada PT PLN, kami mempunyai beberapa saran, di mana yang pertama, pada perusahaan, PT PLN perlu mempertahankan program akuntansi lingkungan, di mana dengan meningkatkan tanggung jawab perusahaan melalui pelaporan keberlanjutan yang transparan, integrasi keberlanjutan ke laporan keuangan, menerapkan metrik dan KPI keberlanjutan, serta evaluasi risiko dan peluang lingkungan, serta sosial yang mempengaruhi nilai perusahaan ke depannya. Yang kedua, pada mahasiswa fokus meningkatkan penyelesaian penilaian dan analisis laporan perusahaan di akuntansi lingkungan dengan menerapkan pengetahuan khusus akuntansi keberlanjutan untuk meningkatkan analisis laporan termasuk pertimbangan laporan CSR atau laporan keberlanjutan. Dan terakhir, pada masyarakat sebagai pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan perusahaan, mendukung akuntansi lingkungan dan aktif ikut program kelestarian lingkungan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.